kehormatannya direnggut, untuk semua anak-anak yang masa depannya dihancurkan. Palestina, Palestina! Bebaskan! Bebaskan! Tahukah kalian, pada tanggal 14 Mei 1948, sebuah hari yang mengubah sejarah Timur Tengah saat itu, di Tel Aviv, David Ben-Gurion membacakan deklarasi kemerdekaan Israel. Setelah berakhirnya mandat Britania atas Palestina dan resolusi PBB tahun 1947 yang merekomendasikan pembagian wilayah menjadi negara Yahudi dan Arab, kaum Zionis mengambil kesempatan ini untuk memproklamasikan negara Israel. Deklarasi ini menjadi puncak dari perjuangan panjang gerakan Zionis setelah insiden Holocaust yang menewaskan 6 juta orang Yahudi di Eropa pada masa Perang Dunia Kedua. Keesokan harinya, tanggal 15 Mei 1948, 5 negara Arab yang diantaranya Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak mengirim pasukan mereka ke Palestina. Mereka menolak rencana pembagian wilayah dan melihat proklamasi Israel sebagai perampasan tanah Palestina. Perang Arab-Israel pertama pun terjadi. Meski kalah jumlah, pasukan Israel yang terorganisir dengan baik melalui Haganah berhasil mempertahankan diri dan bahkan memperluas wilayah mereka yang lebih besar dari yang dialokasikan PBB. Perang ini berlangsung hingga tahun 1949 dan berakhir dengan gencatan senjata. Israel menguasai 78% wilayah Palestina secara historis. Yordania menguasai tepi barat, dan Mesir menguasai jalur Gaza. Bagi Palestina, peristiwa ini dikenal sebagai Nakba atau bencana besar dalam sejarah dunia. Sekitar 700.000 warga Palestina menjadi pengungsi, kehilangan rumah dan tanah mereka. Perang 1948 hanyalah awal dari konflik panjang di Timur Tengah yang berlanjut hingga saat ini. Menurut PBB, solusi dua negara masih menjadi harapan untuk perdamaian, meski permasalahannya semakin rumit. Peristiwa tanggal 14 Mei 1948 telah mengubah peta geopolitik dunia, menciptakan konflik yang masih belum terselesaikan hingga sekarang. Perang Kemerdekaan 1948. Ini sudah saya jelaskan tadi. Deklarasinya 14 Mei 1948 jam 4 sore. David Ben-Gurion yang membacakan deklarasi itu. Ini adalah David Ben-Gurion, Perdana Menteri Israel pada waktu itu. Nah, begitu proklamasi kemerdekaan atau deklarasi terbentuknya Israel modern dibacakan, langsung mendapatkan reaksi dari negara-negara Arab di sekitar Palestina. Begitu Israel mengumumkan kebangkitannya, jam 4 sore, 6 jam kemudian, 5 negara Arab langsung bereaksi. Mesir, Yordania, Syria, Lebanon, dan Irak. 5 negara ditambah dengan warga Arab Palestina. Jadi boleh dibilang 6 kelompok itu langsung bereaksi dan menyerbu Israel di hari lahirnya Israel. Jadi boleh dikatakan Israel barulah bayi berusia 6 jam. Siap diserbu dan dibantai oleh 6 orang dewasa. Mesir, Yordania, Syria, Lebanon, Irak, tambah Palestina sendiri. Dan jelas dari sudut pandang manusia, kekuatan Israel tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan liga-liga Arab ini. Shir Will Ehon mengatakan begini, pada saat itu 1948 kekuatan bangsa-bangsa Arab berjumlah lebih dari 100 juta jiwa, sedangkan Israel sekitar 500.000. Arab 100 juta, Israel 500.000. Hal ini berarti secara jumlah atau kuantitas pasukan bangsa-bangsa Arab 200 kali lipat dari jumlah orang Israel. 200 kali lipat. Sebagai negara yang baru lahir 6 jam, Israel tentu belum punya angkatan bersenjata. Belum. Mereka hanya memanfaatkan kelompok-kelompok bersenjata yang diorganisasi. Itu kelompok-kelompok bersenjata pra-militer seperti Haganah, Irgun, Palmach di bawah satu komando dalam waktu yang singkat mempersiapkan diri untuk menyambut serangan liga-liga Arab.
belakangan baru semua organisasi paramiliter itu dilebur menjadi Israeli Defense Force, suatu pasukan pertahanan Israel. Tapi waktu itu belum ada. Dan kelompok kecil Israel ini dengan berani menghadapi 5 negara Arab yang mapan ditambah orang Palestina sendiri. Dan terjadilah perang yang hebat. Israel dikepung dari berbagai macam arah, kecuali dari wilayah tepi barat yang memang laut. Tapi dari semua sudut Liga Arab menyerbu Israel. Kalau saudara lihat gambar ini, yang hijau itu Israel, wilayah Israel pada waktu itu. Di sini tepi barat yang laut, ya. Tapi saudara lihat dari segala macam jurusan, dari anak-anak panah itu semua Liga Arab menyerbu mereka. Dan melihat kondisi seperti ini, sukar dibayangkan bayi Israel bisa bertahan. Sukar. Pretty and Dinan bilang begini, orang-orang Arab demikian kuatnya pada tahun 1948 sehingga banyak ahli militer mengira Israel akan segera terkalahkan. Jadi boleh dikatakan mereka mempunyai niat hari lahir Israel sekalian menjadi hari mati. Kasih bernapas beberapa jam saja, setelah itu kubur. Maka sejarah akan mencatat bahwa negara Israel modern hanya bertahan beberapa jam. Tapi yang aneh dan luar biasa adalah bahwa 5 negara Arab yang hebat-hebat ini ditambah dengan Palestina, ternyata mereka tidak bisa mendesak Israel. Bukan hanya tidak bisa mendesak Israel, kan wilayah Israel di sini. Ini semua Liga Arab datang, bukan saja tidak mendesak Israel, malah Israel yang maju dan membuat mereka sangat-sangat terdesak. Sampai akhirnya dari mereka mau menyerang Israel, sekarang mereka jadi sibuk mempertahankan wilayah mereka. Ini yang terjadi 1948. Dan alih-alih menjatuhkan Israel, mereka pontang-panting mempertahankan wilayah mereka yang dimasuki oleh Israel, yang bukan bermain bertahan, ya, tapi itu namanya counter attack. Ya. Dan pada akhirnya perang itu dimenangkan oleh Israel. Dan selesai dengan gencatan senjata pada tanggal 7 Januari 1949. Kalau saudara lihat foto ini adalah foto pawai kemenangan orang Israel atas liga-liga Arab. Nah, karena tadi waktu perang Israelnya maju, menerobos sampai wilayah-wilayah Arab, maka akhirnya Israel jadi menguasai wilayah mereka. Jadi Israel bukan hanya menambah wilayah dari wilayah pembagian PBB atas Palestina, tapi bahkan juga negara-negara lain itu juga akhirnya wilayahnya dikuasai oleh orang-orang Israel, sehingga luasnya itu bertambah kira-kira 50% dari wilayah Israel sebelum perang. Kalau saudara melihat ini, saudara lihat yang wilayah yang biru itu menjadi kekuasaan dari Israel setelah perang itu. Nah, karena Israel sudah menguasai begitu banyak wilayah, sehingga akhirnya ribuan warga Arab yang tinggal di wilayah Palestina dan juga negara-negara Arab mulai mengungsi. Itulah pengungsian besar-besaran. Ini adalah foto beberapa pengungsi orang Arab yang meninggalkan wilayah Palestina. Pada tahun itu, orang Palestina menyebut ini sebagai Hari Malapetaka. Itu adalah Hari Malapetaka. Mulai dari 48 sampai 49, gelombang pengungsi itu begitu banyak. Coba kita lihat dari daftar ini ya. Dari daftar berikut ini. Dari Libanon 100.000 pengungsi. Terusan Gaza 190.000. Yordania 70.000. Syria 75.000. Mesir 7.000.
West Bank 280.000, dari Irak 40.000, kira-kira 626.000 pengungsi. Data yang lain mengatakan sekitar 700.000 pengungsi. Dan dari yang mengungsi ini juga, dengar baik-baik, ada banyak saudara Kristen kita yang terpaksa mengungsi dengan meneteskan air mata sambil berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa hari malapetaka ini terjadi? Kita akan membicarakan itu lebih panjang di kemudian. Tapi pokoknya terjadi gelombang pengungsian yang besar. Saya kutip Teguh Wangsa Gandhi dalam Akar Konflik Israel-Palestina. Dia mengatakan begini, dari sekitar 800.000 orang Arab yang tinggal di Israel sebelum 1948, hanya tinggal 170.000 yang bertahan. Sisanya mengungsi di negara-negara Arab. Masa ini juga sebagai tanda berakhirnya mayoritas Arab di Palestina. Tapi apakah orang-orang Israel aman juga? Orang Yahudi, bukan orang Israel, orang Yahudi aman? Perhatikan dari keterangan dari Wikipedia. Perang ini menyebabkan banyak kaum Palestina mengungsi dari daerah Israel. Tapi di sisi lain tidak kurang pula kaum Yahudi yang diusir dari negara-negara Arab lainnya. Jadi mestinya ini urusan negara. Tapi ternyata sudah dibawa pada urusan suku. Sehingga biarpun orang-orang Yahudi ini sudah berkewarganegaraan di negara-negara Arab, tapi karena mereka Yahudi dianggap identik dengan Israel, diusir juga. Jadi ini mulai berkembang urusan negara, urusan wilayah ditarik kepada masalah agama sekarang ini, tapi waktu itu ditarik kepada masalah ras. Pengungsi yang besar-besaran ini menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi masing-masing itu mempunyai argumentasinya. Israel mempunyai pandangan begini. Masalah para pemimpin Arab disebabkan karena perang agresi yang dilakukan oleh negara Arab melawan Israel tahun 48-49. Jika tidak ada peperangan melawan Israel, maka tidak ada pengungsi. Jadi jangan salahkan kami. Kalau mereka tidak serang, tidak ada pengungsi. Kenapa mau serang? Itu pandangan Israel. Tapi pandangan Palestina, Palestina adalah negara kami. Tujuan kami adalah kembali ke negara kami. Kematian tidak menakutkan kami. Palestina milik kami. Kami tidak akan melupakannya. Tanah kekuasaan lain tidak akan kami terima. Palestina kami. Oh Tuhan, kami berjanji akan terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Perang itu berakhir dengan gencatan senjata. Ini adalah foto Kapten Avram Aden mengibarkan bendera Israel di kota Eilat sekarang sebagai tanda akhir peperangan. Perang sudah berakhir, perang kemerdekaan. Tapi negara-negara Arab yang tadi dikalahkan, mereka membuat sebuah perjanjian di antara mereka untuk saling mendukung dalam perang abadi melawan Israel. Persetujuan bersama, perang abadi. Karena itu, sejak tahun 1952 sampai 56, ya, 52, 53, 54, 55, 56, 5 tahun saja sudah terjadi bentrok kecil-kecilan 3.000 kali. Yang kita dengar sekarang ini yang besar-besar saja, yang hari-hari tembak-tembak mati itu sudah tidak usah diceritakan. 5 tahun 3.000 konflik bersenjata, ya, yang dicatat dalam sejarah yang besar-besar, skala besar saja. Bahkan yang sekarang sedang terjadi itu skala kecil. Yang 2014 itu skala kecil, maka tidak masuk di dalam catatan resmi pertempuran Israel Palestina atau versus Liga Arab. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini tanggal 16 Mei 2025, dunia menyaksikan sesuatu yang besar sedang terjadi,
Israel kembali dikepung. Kali ini bukan hanya dari satu arah, bukan hanya dari Gaza di selatan, tapi juga dari jauh, dari Yaman, tempat di mana milisi Houthi yang didukung Iran menembakkan rudal dan menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Dan apa yang dilakukan Israel? Mereka tidak tinggal diam. Mereka menyerang balik, menghantam pelabuhan Hodeida dan Salif, yang menjadi pintu masuk senjata Iran ke tangan musuh-musuh Tuhan di Gaza. Tapi saudara, ini lebih dari sekadar konflik militer. Ini adalah penggenapan nubuat. Ini adalah pertempuran antara terang dan gelap, antara bangsa pilihan Tuhan dan kuasa yang ingin menghancurkan mereka. Firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 83 ayat 4 dan 5. Mereka membuat rancangan licik melawan umat-Mu. Mereka berkomplot menentang orang yang Engkau lindungi. Kata mereka, mari kita binasakan bangsa mereka, supaya Israel dilupakan selama-lamanya. Saudara, ayat ini bukan dongeng, ini bukan sejarah lama, ini sedang terjadi hari ini. Musuh-musuh Israel sedang bersatu. Mereka mengikat perjanjian, mereka membuat strategi, mereka menyelundupkan senjata, mereka menembakkan drone, mereka menyabotase kapal-kapal di Laut Merah. Semua dengan satu tujuan, memadamkan nama Israel dari muka bumi. Tapi apakah dunia peduli? Lihatlah dunia sekarang. Banyak negara lebih sibuk mengutuk Israel karena membela diri daripada mengecam teroris yang memulai kekerasan. Banyak gereja tidak lagi berdiri untuk Israel. Banyak orang percaya justru diam, pasif, atau bahkan ikut mencaci bangsa yang Tuhan pilih. Saudara, apakah kita lupa siapa Israel itu? Firman Tuhan di Roma 11 ayat 1 berkata, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Artinya, ayat ini adalah pernyataan Rasul Paulus untuk menegaskan bahwa Allah belum dan tidak akan pernah menolak umatnya, bangsa Israel, meskipun banyak di antara mereka yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Paulus menanggapi anggapan bahwa karena sebagian besar orang Yahudi menolak Injil, maka Allah telah membuang mereka. Ia menjawab dengan tegas, sekali-kali tidak. Paulus lalu memakai dirinya sendiri sebagai bukti hidup bahwa Allah masih bekerja di tengah-tengah bangsa Israel. Ia adalah orang Israel asli, keturunan Abraham dari suku Benyamin. Artinya, jika Allah benar-benar telah menolak umatnya secara keseluruhan, maka tidak mungkin Paulus sendiri yang adalah orang Yahudi bisa diselamatkan dan dipakai sebagai rasul. Pesan dari ayat ini adalah, kesetiaan Allah tidak pernah gagal, bahkan ketika manusia tidak setia. Bangsa Israel tetap memiliki tempat dalam rencana Allah, dan Dia masih memiliki umat yang setia di tengah-tengah mereka. Paulus adalah contoh dari sisa Israel, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias, bukti bahwa penolakan oleh sebagian besar tidak berarti penolakan total oleh Allah. Ini juga menjadi pengingat bahwa Allah bekerja melalui rencana yang lebih besar, dan kasih karunia-Nya tetap tersedia bagi siapapun yang mau percaya, baik orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain. Israel adalah pohon zaitun asli, dan kita bangsa-bangsa lain hanyalah cabang liar yang dicangkokkan ke dalam perjanjian yang sama. Jangan sombong terhadap akar itu, saudara-saudari terkasih. Apa yang sedang terjadi di Timur Tengah bukan kebetulan. Ini bukan hanya politik atau militer. Ini adalah pengadilan ilahi atas bangsa-bangsa yang mengutuk Israel dan menyentuh tanah suci Tuhan. Tuhan sedang bergerak. Langkahnya terdengar di gunung-gunung Bashan, di lembah Yordan, dan sekarang hingga ke pesisir Laut Merah. Dia akan menggoncangkan langit dan bumi demi umatnya. Yoel 3 ayat 2 berkata, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Di sana aku akan berperkara dengan mereka, karena umatku, Israel, milikku sendiri, yang telah mereka sebarkan di antara bangsa-bangsa dan mereka membagi-bagi tanahku.
Apakah kita sadar, setiap rudal yang dikirim ke Israel bukan hanya serangan terhadap bangsa itu adalah tantangan terhadap Tuhan sendiri. Tuhan sedang memanggil umatnya untuk bangkit, bukan untuk berperang dengan senjata, tetapi untuk berdiri dalam kebenaran, berdoa bagi Yerusalem, dan tidak malu membela Israel di tengah dunia yang membenci mereka. Dunia akan benci kita. Dunia akan sebut kita fanatik. Tapi kita tidak bisa berdiri netral. Tidak dalam saat seperti ini. Saudara, ingat kisah Raja Hizkia saat Yerusalem dikepung oleh pasukan Asyur. Dunia mengira ini akhir dari Israel. Tapi malam itu Tuhan mengirim malaikatnya dan membunuh 185.000 prajurit musuh dalam semalam. Tuhan yang sama masih hidup. Dia tidak berubah, dan dia akan menunjukkan kemuliaannya lagi atas Israel. Firman Tuhan yang tertulis di Zakaria 12 ayat 9 berkata, "Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem." Perhatikan baik-baik, Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Dia tidak butuh bantuan PBB, tidak butuh diplomasi. Dia akan bergerak dengan tangannya yang kudus. Dunia boleh mencibir, PBB boleh diam, media boleh bias, tapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Ketika Israel dikepung, Tuhan akan turun tangan. Ketika musuh datang dari 4 penjuru, Tuhan akan menunjukkan siapa yang menjadi miliknya. Israel bukan bangsa sempurna, tapi mereka adalah bangsa perjanjian. Dan siapa yang memberkati Israel akan diberkati, dan siapa yang mengutuk Israel akan kena kutuk. Itu janji Tuhan, dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saudara, apa tanggapan kita hari ini? 1. Berdoalah bagi Yerusalem. Jangan biarkan hari-hari ini berlalu tanpa mengangkat suara di hadapan Tuhan. 2. Berdirilah di sisi Israel. Tidak peduli apa kata dunia, berdirilah bersama umat pilihan Tuhan. 3. Ingatkan gereja dan saudara seiman. Jangan kita dibutakan oleh narasi dunia. Kebenaran Alkitab harus menjadi kompas kita. 4. Bersiaplah. Jika Israel sedang dikepung, maka kedatangan Mesias semakin dekat. Ini bukan hanya pertempuran Israel, ini pertanda bagi gereja akhir zaman. Akhir kata, bangkitlah gereja Tuhan. Jangan diam lagi, jangan netral. Ini bukan saat untuk kompromi. Ini saat untuk berdiri bersama Israel, berdiri bersama firman, dan berdiri bersama Tuhan. Tuhan sedang membersihkan tanahnya, dan siapa yang melawannya akan dihancurkan, tapi siapa yang berpihak kepadanya akan diselamatkan.